Kita mulai teman-teman, live IG. Aing lupa ya. Tapi kali ini topiknya lebih serius. Kita akan ngebahas apa namanya? Kita akan bahas manual brew, bukan manual brew sih. Alat-alat kopi yang budgetnya terbatas. Ya, budgetnya buat teman-teman yang punya budget terbatas, mungkin video ini cukup berguna ya. Cukup berguna buat kalian. Nah, gue bersyukur sama Instagram udah punya filter ya kan. Nah, filter ini jadi gue nggak perlu pakai ewok gitu. Jadi udah langsung punya jenggot gitu ya. Oke, kita mulai. Low budget ya. Nah, berangkat dari gue bikin kedai di X-Bar. Nah, di situ benar-benar menekan budget nih. Nah, buat teman-teman yang budgetnya terbatas, boleh juga punya beberapa alat yang prinsip. Nah, kemarin waktu bikin X-Bar, over budget ya. Over budget di sipilnya. Ya, harusnya sipilnya sendiri tuh di angka 10 jutaan. Budget kita tuh bikin X-Bar tuh cuma 15 juta. Tapi ternyata karena idealisme gua gatel gitu, jadinya bengkak gitu di sipil. Sipil tuh angkanya 10 jutaan. Jadi alat-alat kopinya sih sebenarnya murah gitu. Nggak menghabiskan banyak uang di situ alat kopinya. Tapi karena sipil jadinya bengkak. Nah, ini gue sharing ke teman-teman supaya teman-teman bisa dapetin atau bisa mulai kedainya sendiri dengan budget yang minim. Nah, gue langsung berangkat ke tools pertama ya. Kalau mau low budget, tentu teman-teman kalau mau bikin kedai kopi tapi budgetnya terbatas, kalian harus menentukan apa ya, menekan keinginan kali. Jadi kan kita banyak maunya mau bikin kedai kopi, pengen punya alat ini itu, akhirnya malah jadi bengkak. Nah, pada prinsipnya kalau teman-teman punya dananya nggak gitu banyak, ya ditekan keinginannya, ditunda lah, bukan dihilangin ya, ditunda ya. Kan misalkan kalian pengen punya lamar Zoko, ya jangan sampai keinginan itu hilang, harus dipertahankan, tapi ditekan, ditunda dulu. Yang pertama, yang paling penting kalau kalian mau bikin kopi, alat yang paling penting itu grinder ya. Nah, grinder yang gue rekomendasiin adalah, ini gue langsung kasih harganya, kalau teman-teman mau catet silakan ya. Nah, grinder yang gue pakai dan yang gue beli buat di X-Bar itu grinder Latina 600N. Namanya Latina nih. Ini biasanya gue akan bahas topik begini yang cukup krusial ya, itu di workshop. Mungkin teman-teman kalau mau lebih detail ya di workshop. Oke, ini grinder. Kita lihat toko yang perlu kalian perhatiin tuh, ada review dari pembeli ya. Nah, ini Latina nih teman-teman nih. Ya, Latina yang ori ada merek Latinanya. Nah, ini harganya 2 jutaan nih, gue catat ya. 2.99. Oke. Kalau kalian belanja di marketplace, kalian bisa cicilan 0% ataupun bisa juga voucher diskonnya dipakai ya. Ulang Uncle, apanya yang diulang? Halo Ezi, apa kabar? Oke. Bener banget, awalnya pengen minim tapi kebanyakan jadi bengkak. Iya, memang begitu. Oke, ini tokonya di Tokopedia ya, gue carinya langsung Tokopedia aja. Ini Latina yang orinya ya, yang ori itu 2 jutaan. Yang KW itu mungkin 500-an, 600, 700, angka-angka segitu yang KW. Gue punya yang KW sih, gue kasih jadiin giveaway pun orang nggak mau, karena memang nggak kepake itu barang KW. Pertama, dari material besi di dalamnya, burnya itu jelek banget, dan kopinya jadi ada rasa besinya gitu, jadi apa ya, jadi bau lah gitu di si kopinya kalau pakai yang KW. Jadi gue saranin teman-teman ambil yang ori aja gitu. Ya, ini
Latina ya 600N. Itu untuk grindernya. Oke, untuk grindernya pakai Latina harganya 2 jutaan ya. Nah, grinder itu memang harus wajib, alat terpenting yang kalian punya itu grinder, karena itu buat ngegiling si kopinya. Gimana kalau nggak ada grinder, masa ditumbuk, diulek gitu kan nggak mungkin. Oke, yang kedua, dripper. Ini kita langsung ke apa? Langsung ke ini ya, langsung ke alat seduhnya, dripper. Nah, untuk dripper itu banyak pilihan teman-teman. Kalau dripper itu alat untuk seduh kopinya lah. Ada V60, ada pour over 350, ada trickle, ada wave drip, ada tali origami gitu ya. Banyak banget pilihannya. Tapi karena kita mau low budget, teman-teman putuskan aja yang umum dari semua alat yang ada untuk bikin kopi. Ya paling yang umum apa nih yang paling umum? Jadi pilih aja yang umum. Contohnya adalah V60 ya. Nah, V60 teman-teman bisa cek juga harganya. Gue pakai Suji ya. Ini dripper V60. Ini teman-teman nyatet gak nih? Ya nanti mungkin bisa diulang juga sih videonya. Dripper V60 ada yang keramik, ada yang plastik, ada yang macam-macam dripper. Tapi gue saranin rekomendasi pakai yang Suji punya. Oke, pakai yang Suji. Harganya 45 ribuan nih. Ya, betul. Suji 45 ribu. Ini langsung gue catat, nanti kita total di akhir video, kita totalin berapa nih keluar buat alat-alat kopinya. Jadi teman-teman kalau memang low budget ya harus bermainnya di manual. Karena kalau kalian pakai mesin kopi itu aja udah gede gitu duit keluarnya. Jadi mendingan kita lupakan dulu mesin kopi, jadi balik pakai manual. Oke, lalu paper filter. Paper filter yang direkomendasiin sama banyak brewer adalah Hario, yang banyak di rekomendasiin ya paper filter nih. Harganya berapa Hario? 85.000. Itu yang isinya 100 ya. Gitu. Teman-teman bisa compare sama ini dia. Labika. Ini Labika merek baru dan gue udah komparasi sama si Hario 11-12 men. Nah, itu kalau Hario 85 isi 100, kita lihat Labika. Labika paper filter. Tadi 85 paper filternya. Nanti akan dijadikan giveaway ya sama gue ya. Labika isi 100-nya 70-an nih. 70 ribu. 76. Bentar. 78 ribu untuk Labika isi 100, lebih murah 6.000 ya lebih murah 7.000 dibanding si Hario, dan kualitasnya 11-12. gua udah komparasi, ini cukup oke banget buat kita pakai. Jadi gua ambil yang ini ya, yang Labika ya, itu harganya 78.000 per 100. Oke. Nah, lalu alat yang penting juga di manual itu pakai scale ya. Nah, untuk manual scale-nya gue saranin pakai Hario punya. Kenapa nggak pakai yang murah-murah aja, yang 150.000 gitu ya? Gue nggak rekomendasi untuk bikin manual. Jadi saran gue ambil Hario scale. Ini yang originalnya teman-teman harganya 1,2 nih. Ini dari official store-nya Hario di marketplace. Jadi ambil Hario ini. Ya, ini gua catat aja 1,2 juta. Nggak low budget sih kalau angka segitu buat scale. Tapi kita mikirnya jangka panjang. Teman-teman kalau ambil scale-scale yang murah gitu, yang pertama dia nggak presisi, suka berubah-ubah angkanya. Tapi kalau yang Hario ini jaminan nih. Ya, jaminan mutu nih. Ini keren banget.
gue udah pakai cukup lama, dan di beberapa klien gue juga gue selalu pakainya Hario untuk scale manual ya. Ya tapi kalau misalkan mau mulai dulu dengan timbangan biasa ya monggo silahkan ya. Paling ada problem nanti di konsistensi rasa yang kopi yang dihasilkan. Lalu server. Oke, yang kelima server. Teman-teman juga perlu server nih. Server kopi, nah ini banyak yang murah. Ini nggak harus pakai yang brand tertentu. Ini banyak banget yang murah-murah. Kalau Hario mungkin harganya bisa 900.000. Nah ini server ada yang mulai dari 49.000. Tuh server banyak. Teman-teman bisa cari di marketplace. Ada yang 69.000, macam-macam. Kalau pakai brand Hario, servernya itu udah di angka bisa 900.000, 700.000. Sayang. Jadi server, karena buat gue server tuh nggak gitu prinsip ya. Nah, ini dari Oten juga bagus nih. Tuh. Ini 85.000 nih di Oten. Ya gue ambil yang paling murah deh tadi. 49.000 ya. 55.000 sorry. Kopi server 55.000. 55.000. Oke, lalu kettle. Ya, alat kopi selanjutnya adalah kettle. Kettle listrik ini gue pakainya Brewista. Teman-teman, Brewista udah rekomendasi. Ini made in China. Brewista ya. Nah, Brewista kettle ini beda warna, beda harga, guys. Jadi mungkin teman-teman silahkan pilih aja sesuai budgetnya. Kalau belum bisa ke Brewista, dia kurang lebih 1,5 sampai 2 jutaan harganya ya. Beda-beda, ada beda warna, beda harga. Nah, tapi ada juga yang murah nih 300 ribuan. Kettle listrik nih 800 mili malah nih. 300.000 nih. Kettle. Gua ambil yang ini aja deh, nggak usah Brewista deh. Ini kettle 377. Ya. 1000 watt juga 800 mili banyak. Jadi mungkin lebih better ya dibanding Brewista ini aja nih. Memang Brewista banyak dipakai sama brewer ya. Tapi ini ada opsi baru. Mendingan ini aja deh, lebih murah. Oke, lalu jak 8 oz itu lebih ke perlengkapan buat nampung hasil kopi yang udah di grinder gitu. Nah itu gue pakai jak yang 6 oz, 8 oz kayaknya. Boleh juga pakai gelas. Kalau mau budget lebih low budget lagi pakai gelas juga bisa nih, pakai kayak gini gitu ya, bisa dipakai buat nampung kopi. Tapi kalau mau lebih cakep lah, lebih proper ya mungkin teman-teman pakai jak aja. Jak 8 oz berapa nih? Kita lihat. Jak 8 oz 76.000 aja. Oke, 76.000. Lanjut ke tempat penyimpanan kopinya, pakai kanister ya. Kanister itu bahasa kerennya toples. Ya, toples. Kanister buat nyimpen biji kopinya. Nah, teman-teman, buat nyimpen biji kopi, gue ada pengalaman. Kalau pakai yang nggak kedap, dia rasa kopinya jadi apek, jadi lebih cepet. Dia karena teroksidasi ya. Ya, gue ada pakai yang muter itu, yang roll, yang ada ulirnya di tutupnya itu nggak gitu oke. Jadi gue pakai yang model jepitan, model di klip gini nih. Jadi ini lebih saran gue pakai kanister yang model begini, model dijepit ya, karena dia benar-benar kekunci, kedap jadi udaranya di sini nih. Karena ada rubbernya, ada karetnya. Jadi better kalian berinvestasi yang bener aja gitu. Kanister pakai yang IKEA. Kurang lebih harganya berapa ya kanister ya? Kanister IKEA. Ini harganya kalau lihat di marketplace, kanister IKEA 30 ribuan ya. 30.000 deh, anggap segitu ya. Oke, kita total nih, kira-kira habis berapa buat alat kopi yang low budget ya. Kita total dari awal. Nah, teman-teman punya pertanyaan silakan langsung ditulis aja seputar alat-alat kopi. Ini kita lagi bahas alat-alat kopi low budget nih.
dari mulai grinder sampai ke kanister. Oke, 2.099.000 ditambah dripper 45.000, lu mungkin butuh 2, jadi 90.000 ya. Tambah paper filternya yang 178.000 dari Labika. Ya 100 dulu aja deh, nggak usah banyak-banyak karena low budget. Scale-nya pakai yang Hario 1,2, ditambah servernya ya cukup satu aja 55.000, tambah kettle-nya yang 377.000, tambah jack 8 oz 76.000, tambah kanister 30.000 kali 5 deh, misalkan 5 berarti 150.000 ya. Oke, ketemu angka buat mulai kedai kopi dengan budget yang minim. Lu alat kopinya paling 4 jutaan nih, 4125. Oke, jadi teman-teman dengan punya alat kopi yang tadi udah dibahas, bisa tuh mulai bikin kopi. Udah bisa mulai bikin kopi, bisa di branding ya, dikasih kemasan yang ciamik, itu udah bisa mulai, kita bisa berjualan. Nah, dengan kalian punya alat ini, kalian juga nggak sekedar cuma bikin kopi, tapi bisa juga bikin drip bag. Jadi teman-teman bisa mulai bisnisnya dari drip bag, juga udah bisa mulai. Drip bag ini cukup cukup simple dan gampang gitu buat ngejualnya. Ini taruh di marketplace ya, bikin konten-konten seputar drip bag, teman-teman pasti punya audiensnya sendiri ya. Oke, gua rasa cukup segitu soal alat-alat yang gua rekomendasiin ya, dari harga sampai ke toolsnya apa. Kalian punya pertanyaan apa, silakan ditulis ya pertanyaan. Nah, sambil gue nunggu ngobrol-ngobrol sama kalian, pertanyaannya apa silakan ditulis. Nanti akan ada giveaway. Ini dia paper filter dari Labika buat 3 orang ya, yang ngasih pertanyaan paling oke ya. Sambil kalian nyiapin pertanyaan, gue sambil makan ya, sambil sarapan gue nih. Biasa ini anak mami kan sarapannya harus oke. Silakan. Bikin drip bag-nya, ini pertanyaan bagus banget dari siapa? Wah, ini masih brother si Brody. Pagi bro. Jadi bikin drip bag-nya, lu beli aja drip bag-nya ini yang udah ada sablonannya. Ini ada sablon di belakangnya. Di Tokopedia juga, tinggal beli, sama beli filternya. Filter drip bag ya. Ini bisa teman-teman bisa mulai nih. Filter drip bag. Oke, ada yang udah paket dari kemasannya sampai ke filternya. Nih, filter ini nih, yang ini nih, filter drip bagnya nih. Pagi Babe Bejo. Ya, teman-teman bisa beli ini, beli kemasan drip bagnya di branding, lalu beli sealernya. Sealer. Ini murah nih sealernya nih, cuma 80 ribuan nih. Yang buat ngesilnya, karena di dalam ini ada aluminiumnya, jadi teman-teman butuh sealant, butuh alat seperti ini buat ngesil. Nanti tinggal dikemas deh ya. Uncle tips buat racikan sendiri yang oke, rasanya mantap, jadi ciri khas sendiri. Nah, ini dari Melati. Kalau soal rasa yang bikin racikan sendiri yang oke, rasa yang mantap, jadi ciri khas tersendiri, tipsnya adalah ya kalian R&D dulu sendiri, based on lidahnya kalian, dirasain. Kalau udah cocok sama lidah kalian
kan butuh pengakuan. Apa yang kita bikin kan butuh diakui sama sekitar kita kan. Nah, udah dilempar tuh, bisa kasih coba ke teman-teman. Kalau keluarga kan, kalau keluarga mungkin nggak enak ya, karena ini, ponakan gue nih lagi bikin kopi baru atau apa, dia enak aja deh gitu ya. Jangan cuma ke keluarga, ke teman-teman, bahkan ke orang yang nggak dikenal. Ya bikin produk yang kita cobain udah R&D, kita cocok, kita kasih ke saudara, ke teman, ke keluarga, lalu ke orang-orang yang nggak kita kenal. Kalau memang mereka cocok, suka, repeat order, ya artinya dapat pengakuan. Ya, contohnya adalah Indonesian Idol deh. Banyak orang yang ngerasa bisa nyanyi gitu, tapi kan butuh pengakuan, butuh diakui. Sebenarnya lo bisa nyanyi atau enggak? Ya makanya ada kompetisi Indonesian Idol, terus dites di situ. Kan ada tuh yang lucu-lucu kan ya, dia ngerasa dia bisa nyanyi tapi sebetulnya sobek suaranya gitu. Jadi butuh pengakuan. Ya dicobain aja, bikin sendiri, rasanya di R&D terus berulang-ulang, mulai dari grind size-nya, mulai dari biji kopinya, mulai dari suhunya, semua teman-teman cobain aja. Satu alat lagi kalau misalkan teman-teman butuh bikin espressonya, nah gue ada rekomendasi ya, kalau nggak Rockpresso atau Flare. Ya Rockpresso tuh seperti ini nih, jadi cari dulu ya. Rockpresso ini harganya udah berapaan ya Rockpresso ya sekarang? Rockpresso 3,2an nih harganya nih, 3.200.000 ya. Nah tapi yang gue pakai di Xbar itu bukan Rockpresso, tapi itu namanya Red System dari Om Irawan Bandung. Jadi teman-teman boleh coba cek di Tokopedia ya. Oke, Uncle begitu ya melatih ya soal tipsnya ya. Uncle masukannya dong, gue kan buat Instagram awalnya buat drip bag. Nah menurut Uncle tetap drip bag aja atau boleh dengan kopi lainnya, botolan? Ya silakan aja bro, mau drip bag aja boleh. Menurut gue sih ini tergantung dari tujuan dan goalsnya Halo Pol Kopi ya. Terserah nih, tergantung tujuan dan goalsnya. Kalau memang mau make money, mau jualan, mau bisnis, baik betternya sih dilengkapin ya pelan-pelan. Tapi kalau mau idealis, ya bertahan aja di situ, di drip bag. Kalau memang udah cukup ya, tapi kalau enggak kan ya perlu ditambah. Gitu, ini pertanyaannya gue screenshot dulu ya, karena pertanyaan-pertanyaan the best ini bakal dapat giveaway, dapat paper filter dari Labika. Kita screenshot. Uncle tips buat racikan, oke, mantap. Oke, kita screenshot. Ini bukan pertanyaan nih. Ayo dong, kalian yang punya pertanyaan. Bikin drip bag plan, oke, ini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada ya. Oke, silakan. Udah setengah jam nggak berasa nih. Ini gue upload ke YouTube juga lumayan gede nih. Thanks Uncle meluncur ke Topet. Siap. Caris Ahmad. Gimana, ada lagi gak? Kalau nggak ada gue lanjut makan lagi nih. Halo Labuan Senja. Aduh, ada Labuan nih. Ini gue makan oat dikasih ini kalau Oatly. Beans untuk manual brew mahal-mahal, mihil-mihil. Tergantung bro. Kalau mau murah, belinya green bean, ya. Nah beli green bean, jadi stoknya stok green bean tuh. Misalnya beli sekilo atau 5 kilo, distokin. Nah kalau mau murah ya lu bawa ke roastery, misalkan 1 kilo atau 2 kilo, lu roasting. Nah lu baru lu simpan di stok tuh barangnya. Lebih murah kalau beli green bean.
Kalau mau lebih, gua nggak tahu deh apakah bisa pakai suji yang 100 gram. Kebetulan di tempat gua ada, lagi dipinjam sama Oma Kulina. Ya mungkin boleh juga bawa ke sini green bean-nya, nanti di roasting pakai si suji punya. Itu per 100 gram 200 gram lebih murah kayaknya. Lu beli green bean, bro. Puspa, selamat ya buat pernikahannya. Sorry nih, Uncle nggak datang. Ada pertanyaan lagi gak nih teman-teman? Nah, topik soal alat kopi ini langsung gue closing aja ya kalau udah nggak punya pertanyaan. Topik tentang bedah si alat kopi manual ini yang low budget itu mungkin teman-teman bisa dapetin lebih detail. Bisa teman-teman bisa cobain megang barangnya atau lihat bentuk fisiknya. Mungkin teman-teman bisa join di workshop tanggal 27-28, yang 27-nya online, yang 28-nya offline hari Sabtu Minggu itu. Workshop bisnis kopi volume 50. Jadi teman-teman boleh coba cek di unclejokopi.id seatnya tersedia atau tidak. Ya mungkin di situ akan lebih detail. Ya bisa ngobrol banyak hal, bisa ngelihat, bisa kita bedah bareng alat-alat apa aja yang ada di yang Uncle Joe pakai gitu ya. Jadi monggo dicek di unclejokopi.id. Gue bikin deh di sini deh, unclejokopi.id. Ya, gue pin komennya. Oke, dari Labuan Senja ya nih nanya, Uncle Ion kemarin rame gak? Nggak gitu rame ya bro, karena gue weekday datang ke situnya, jadi bukan weekend, jadi cukup aman dan terkendali. Oke, gue rasa gitu aja teman-teman. Gue coba tutup live IG pagi ini. Terima kasih yang udah bergabung. Harley selamat bergabung. Baru masuk dia nih. Karena gue nggak sabar mau unboxing La Marzocco ya. Ini baru datang nih La Marzocco. Gue coba cek. Nih kasih lihat ke kalian. Oke, itu dia La Marzocco-nya. Ini Linea Mini ya, Linea Mini yang warna putih. Nah ini gue nggak sabar buat unboxing, bikin video unboxingnya. Terus mau ngetes-ngetesnya juga, dapat apa aja di paket pembeliannya. Gitu aja ya teman-teman. Gue rasa cukup live pagi ini. Terima kasih yang udah bergabung, yang udah nanya-nanya juga. Nanti gue akan umumkan yang dapat giveaway siapa aja. Terima kasih. Sampai ketemu di live selanjutnya. Bye bye.